Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dita Puspitasari, NPM 252201022 dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video saya kali ini, saya ingin menggambar serta menjelaskan sedikit mengenai agen-agen infeksius yaitu bakteri serta virus. Simak video saya ya. Di sini untuk alat yang saya gunakan, yang pertama ada penghapus, yang kedua ada spidol warna. Di sini saya menggunakan 3 warna, dan yang ketiga ada pensil, yang keempat pulpen, yang kelima ada penggaris, yang keenam ada pensil warna, dan yang terakhir ada buku gambar. Ikuti keseruannya ya.
A few moments later. Teman-teman, ini adalah contoh agen infeksius yaitu berupa bakteri dan virus. Pada kali ini, saya akan menjelaskan struktur dan bagian-bagian dari sel bakteri serta virus berdasarkan gambar yang telah saya buat. Yang pertama, virus. Pada gambar pertama terlihat dua contoh virus yaitu bakteriofag dan virus influenza. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri, di mana bakteriofag sendiri memiliki beberapa bagian-bagian. Untuk yang pertama, pada bagian pertama terdapat kepala atau protein coat yang merupakan struktur yang membungkus dan melindungi materi genetik berupa DNA. Untuk bagian yang kedua, yaitu ekor, terdiri dari selubung ekor atau sheath yang berperan dalam proses penyuntikan materi genetik ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, serabut ekor atau tail fibers yang terlihat pada bagian bawah yang berfungsi untuk melekat pada permukaan sel inang sebelum proses infeksi terjadi. Yang keempat, materi genetik berupa DNA yang berada di dalam kepala virus yang merupakan komponen utama yang akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Bakteriofag ini bekerja dengan cara menempel pada bakteri, kemudian menyuntikkan DNA ke dalam sel bakteri untuk memperbanyak diri. Untuk yang kedua, yaitu virus influenza. Virus influenza ini memiliki beberapa struktur, di antaranya yang pertama, lapisan terluar berupa membran envelope yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus membantu virus memasuki sel inang. Yang kedua, kapsid atau protein coat yang membungkus materi genetik. Dan yang ketiga, materi genetik virus influenza berupa RNA yang berfungsi mengendalikan proses replikasi virus di dalam sel inang. Virus berbeda dengan bakteri karena virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap dan hanya dapat hidup serta berkembang biak di dalam sel inang. Selanjutnya ada bakteri, di mana bakteri juga memiliki beberapa bagian-bagian penting, di antaranya satu, pada bagian terluar terdapat kapsul yang berfungsi melindungi bakteri dari respon imun tubuh. Yang kedua, di bawah kapsul terdapat dinding sel yang memberi bentuk dan kekuatan struktural pada bakteri. Yang ketiga, membran plasma yang terletak di bagian dalam dinding sel yang berfungsi mengatur pertukaran zat. Yang keempat, sitoplasma yang merupakan cairan sel tempat berlangsungnya proses metabolisme. Untuk yang kelima, ada nukleoid yang merupakan lokasi DNA bakteri yang tidak dibungkus oleh membran inti. Yang keenam, ribosom yang tersebar di sitoplasma berperan dalam sintesis protein. Yang ketujuh, ada plasmid, yaitu materi genetik tambahan yang membantu bakteri beradaptasi, misalnya terhadap antibiotik. 8. Ada pili yang berfungsi membantu perlekatan pada permukaan atau sel lain, sedangkan ada flagel yang berperan sebagai alat gerak bakteri. Bakteri sangat berbeda dengan virus, di mana bakteri adalah organisme hidup yang bersel satu yang dapat hidup dan berkembang biak sendiri melalui pembelahan binar. Perbedaan utamanya dari virus dan bakteri yang telah saya jelaskan tadi, yaitu virus tidak memiliki struktur sel yang lengkap, sedangkan bakteri memiliki struktur sel utuh. Virus hanya dapat berkembang biak dalam sel inang, sedangkan bakteri dapat hidup mandiri. Tidak hanya itu saja, bakteri dapat diobati dengan antibiotik tertentu, sedangkan virus tidak dapat diobati dengan antibiotik tertentu. Kesimpulannya, bakteri dan virus merupakan agen infeksius dengan karakteristik struktural dan mekanisme reproduksi yang berbeda. Pemahaman mengenai struktur dan fungsi masing-masing komponen sel sangat penting dalam menentukan strategi pencegahan, pengendalian, dan terapi penyakit infeksi secara tepat dan berbasis ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komen. Jangan lupa share video ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.